selamat pagi. Sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik bagi hidup ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan melakukan setiap aktivitas kami, baik umat-umatmu yang bekerja, umat-umatmu yang membuka usaha, bahkan umat-umatmu yang sedang ya Tuhan menuntut ilmu. Biarlah kami semua mendahulukan dengan membaca merenungkan firman-Mu. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Allah pagi hari ini di dalam kitab Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana Daniel dalam ayat yang keempat, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Inilah penyebabnya ya, ketika Daniel ya, raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya ya, raja begitu senang ya kepada Daniel. Jadi Raja Darius itu sangat dekat dan memperhatikan Daniel. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang keempat ya, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja yang mempunyai roh yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, para pejabat tinggi dan wakil raja yang ada di dalam kerajaan, mereka itu mencari alasan, mencari dakwaan terhadap Daniel ya, supaya Daniel itu tersingkir dari kerajaan. Namun ya, Daniel berhasil ya, dia berhasil untuk tetap mempertahankan imannya. Nah, sebab itu dalam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Apa yang dia lakukan di dalam rumahnya? Ya, dia masuk ke dalam kamar, ia berdoa, dia memuji Allah. Dan itu dikatakan seperti yang biasa dilakukan. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel adalah berdoa memuji Allah. Sebab itu ia dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Para pejabat tinggi kerajaan ya, baik itu wakil-wakil raja, para bupati itu, mereka bermufakat untuk membuat satu aturan bahwa hanya dalam 1 bulan ya, tidak ada yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam kerajaan itu selain hanya menyembah kepada Darius. Tidak boleh menyembah kepada dewa ya, termasuk Daniel tidak boleh menyembah kepada Allahnya. Namun apa yang Daniel lakukan? Daniel tetap lakukan, menyembah kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah. Dan disinilah kita lihat pembelaan Allah kepada Daniel luar biasa. Ada satu peraturan ketika ya didapati ada orang yang menyembah dewa, menyembah Tuhannya, mereka akan dibuang ke dalam gua singa. Namun Daniel tidak takut, karena Daniel percaya kepada Allah bahwa Allah yang memberikan perlindungan kepadanya. Saudara, di sini kita lihat ya bahwa doa yaitu adalah media ya yang kita pakai membangun hubungan dengan Tuhan. Roh kita manusia melalui doa kita
kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan Daniel lakukan itu. Daniel tidak takut. Saudara, apakah kita juga sama seperti Daniel? Apakah saudara dan saya demikian? Ya, kita tetap berdoa, kita tidak takut. Menghadapi keadaan zaman ini ya, banyak godaan, banyak hal-hal yang disodorkan kepada kita supaya kita lupakan Tuhan, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Namun pada saat ini kita lihat ya, doa adalah media yang kita pakai membangun hubungan kita kepada Tuhan. Roh manusia, roh kita ya, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini ya, apa yang sedang kita rencanakan, jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Doa itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Namun sering kita juga abaikan ya. Kita sering abaikan berdoa. Orang banyak ya, sering ketika mereka dalam keadaan zona aman, banyak orang melupakan Tuhan. Tidak lagi berdoa tapi mengandalkan kekuatannya ya. Dan kita lihat satu contoh di sini bagaimana Daniel, dia tidak takut. Sebab itu ketika ya Daniel didapati sedang berdoa, sedang memuji Allah ya, para para bupati ya, para pejabat-pejabat tinggi yang memang sedang merencanakan hal ini ya, mereka begitu senang ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tapi apa yang dialami Daniel? Singa-singa itu tidak menerkamnya. Singa-singa itu mulutnya terkatup. Karena apa? Karena ada Tuhan yang melindungi Daniel. Yang ciptakan singa-singa itu adalah Tuhan. Maka Tuhan sanggup ya untuk dapat menolong Daniel. Dan ketika Raja Darius bergegas ya untuk melihat ke gua singa, apa yang dikatakan oleh Raja Darius ya, ketika melihat ya, ingin mengetahui apa yang terjadi kepada Daniel. Ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Mari kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, ini raja ya, dari ayat 20 saja kita baca. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa? Singa itu apa yang dikatakan oleh Daniel? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekal hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Luar biasa, puji Tuhan. Jangan kita melalaikan untuk berdoa, untuk memuji, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup melindungi kita ketika kita berdoa, ketika kita membangun hubungan yang erat kepada Tuhan. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita. Inilah contoh Daniel. Daniel ya, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita terus ya
kita terus mau berdoa, biarlah Roh Allah ya senantiasa tinggal di dalam hidup kita. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika hati kita berhubungan, ketika roh kita berhubungan dengan Roh Allah ya, maka Roh Allah akan berdiam tinggal dalam hati kita ya, tanpa kita tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun Tuhan tetap menolong kita. Mari kita pelihara hati kita dengan selalu berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Ya Tuhan, pagi hari ini firman-Mu luar biasa. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Dan mengingatkan kepada kami semua untuk kami tetap membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Di dalam doa-doa kami ya Tuhan, biarlah kami selalu mengingat Engkau. Kami mau memujikan, mau beribadah kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Kami tidak takut kepada manusia. Namun ya Tuhan, kami percaya umur kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Hidup ini ada dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu nyata bagi kami. Biarlah hidup ini ya Tuhan, kami senantiasa berserah ke dalam tangan Engkau. Terpuji bagi nama-Mu. Engkau yang memberkati semua umat-umat-Mu yang telah membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang memberikan pertolongan kepada mereka. Engkau membuka jalan dalam segala perkara. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.